Halo, Anda pernah nggak sih merasa, kok susah ya nyambung sama orang, padahal udah niat baik gitu? Apalagi di dunia yang kadang rasanya makin terpecah ini. Penulis sumber kita malah nyebutnya zaman konflik. Nah, kemampuan bangun hubungan baik atau rapport ini kayaknya udah bukan cuma bagus kalau punya, tapi jadi penting banget. Hari ini kita nggak cuma ngomongin pentingnya rapport, tapi gimana caranya Anda bisa secara sadar gitu ya ngasah kemampuan ini. Kita bakal telusuri bareng-bareng nih, pakai panduan dari bab 10 buku Report karya psikolog Emily dan Lawrence Ellison. Mereka ini, pengalamannya bukan main loh. Sampai menerapkan prinsip report di situasi genting banget, kayak interogasi teroris. Serius. Jadi misi kita nih, ya gali strategi praktis dari bab itu, supaya kita jadi komunikator yang lebih fleksibel, lebih efektif. Intinya, gimana jadi bunglon komunikasi yang oke lah. Iya, dan yang paling penting dari pendekatan Ellison dan Ellison ini, menurut saya adalah ide bahwa raport itu bukan sihir, bukan bakat khusus segelintir orang, ini beneran keterampilan, bisa dipelajari, bisa dilatih. Mereka udah lihat ini berhasil, bahkan di situasi yang, wah, ekstrim. Misalnya waktu mereka kerja buat unit interogasi khusus tahanan penting di AS itu, High Value Detainee Interrogation Group namanya. Prinsipnya sama aja, buat bangun koneksi bahkan sama orang yang mungkin ya jelas punya alasan buat nggak percaya atau nggak suka sama kita. Ini nunjukin banget betapa pentingnya kemampuan adaptasi dalam komunikasi kita. Oke, adaptasi. Kayaknya ini kata kuncinya ya. Di bab 10 itu ditekankan banget soal fleksibilitas, keserbagunaan interpersonal. Jadi bukan soal nemuin satu gaya komunikasi terbaik gitu ya, Hmm. tapi malah bisa pakai berbagai gaya sesuai kebutuhan. Penulisnya Hmm. kan mengaitkan ini sama kecerdasan emosional, empati, terus ada model lingkaran binatang itu kan ya, yang menarik itu. Betul. Coba bayangin aja ada lingkaran, terus ada 4 kutub gaya. Ada T-Rex yang tegas, fokus tujuan. Ada tikus, mouse ya, yang reflektif, penuh persiapan. Terus ada singa, lion, yang berwibawa, suportif. Sama monyet, monkey, yang ramah, kolaboratif. Nah, insight pentingnya di sini tuh udah bukan lagi soal cari gaya alami Anda. Tapi ini pergeseran penting nih. Jadi mahir pakai semua versi positif dari gaya-gaya itu. Karena kalau kita kejebak di satu gaya aja, meskipun itu positif kayak monyet yang selalu ceria, itu malah membatasi kita jadinya. Tunggu. Jobu maksudnya kalau saya misalnya secara alami orangnya ramah gitu, gaya monyet, itu nggak selalu jadi strategi terbaik. Kok kayaknya agak aneh ya, bukannya jadi diri sendiri itu penting? Nah, jadi diri sendiri itu penting, setuju. Tapi otentisitas itu bukan berarti kaku kan? Fleksibilitas itu justru memperluas definisi diri Anda pas lagi komunikasi. Contohnya gini deh, dari penulisnya juga. Bayangin Anda terus-terusan coba ramah, bercanda gitu ya, monyet baik, ke orang yang lagi, wah marah banget, agresif, mungkin lagi mode T-Rex buruk. Itu bukannya bikin nyambung, sikap Anda malah bisa kerasa aneh, nggak pas, malah bisa jadi provokatif, karena dianggap nggak serius nanggepin dia. Nah, disitulah pentingnya bisa pindah gaya. Mungkin perlu jadi singa yang baik dulu. Tenang, tegas, tapi tetap suportif, biar situasinya adem dulu. Masuk akal sih. Oke, jadi langkah pertamanya biar bisa pindah gaya ini kita mesti tahu dulu rumah kita di mana, terus bisa baca rumah orang lain. Diagnosis gitu ya, kenali pola perilaku. Tepat sekali. Kesadaran diri itu fondasinya. Mesti kenal kecenderungan alami kita sendiri. Kapan sih kita cenderung jadi T-Rex? Kapan jadi tikus? Dan seterusnya. Baik versi positif maupun negatifnya ya. Makanya kan mereka ada kuis, temukan tipe binatang Anda. Itu buat titik awal aja. Tapi yang nggak kalah penting, ya melatih kemampuan diagnosis gaya orang lain. Secara real time, pas lagi ngobrol gitu. Ini bukan soal ngejudge ya, tapi lebih ke memahami, oh, dia lagi dalam kondisi apa nih sekarang? Bisa kasih contoh Mbak, gimana diagnosis ini dipraktikkan? Mungkin pakai contoh Jerome sama putrinya Jasmine yang pulang telat itu. Kayaknya itu jelas banget deh. Ah, iya, contoh itu bagus banget. Si Jerome ini kan punya beberapa pilihan ya pas Jasmine pulang telat. Kalau dia langsung meledak gitu, marah-marah, nuduh T-Rex buruk, ya komunikasinya kemungkinan besar langsung macet. Jasmine pasti defensif. Tapi kalau dia diam aja atau malah pasif-agresif, tikus buruk, ya masalah intinya nggak kelar juga.
Nah, kalau si Jerome ini bisa berhenti dulu sebentar, terus coba diagnosis. Oke, Jasmine telat. Kenapa ya? Dia takut. Ada masalah. Nah, dia bisa pilih respons yang lebih konstruktif. Mungkin dia perlu jadi singa yang baik. Ayah khawatir. Aturannya kan jam segini. Tapi ayah mau dengar dulu apa yang terjadi. Tetap tegas soal aturan, tapi ya suportif. Atau bisa juga mulai dari monyet yang baik dulu. Kamu nggak apa-apa. Kayaknya ada sesuatu nih. Bangun koneksi dulu, baru bahas pelanggarannya. Kemampuan diagnosis ini tuh buka pintu buat respons yang lebih efektif. Lebih empatik juga. Ini bukan cuma strategi loh, tapi cara buat lihat dunia dari kacamata orang lain. Udah nih. Terus langkah berikutnya, adaptasi strategis. Penulis bilang ini perlu sabar, kayak mindahin orang di lingkaran binatang itu. Ini kedengarannya agak, gimana ya? Agak manipulatif nggak sih? Kita ubah gaya kita buat pengaruhi orang lain? Itu pertanyaan bagus banget. Dan ini menyentuh soal niat kita ya. Penulisnya sih menekankan tujuannya itu bukan manipulasi buat untung sendiri, tapi adaptasi biar bisa capai tujuan komunikasi yang saling menguntungkan. Atau paling nggak, ya konstruktif lah. Dan strategi adaptasinya ini, wah tergantung banget sama apa yang mau Anda capai dari obrolan itu. Ada dua contoh kontras di buku ini yang jelasin ini banget. Pertama, kasus petugas Terber. Polisi wanita, badannya kecil, ngadapan Thomas, pria besar, mabuk, marah banget. Si Turber ini nggak lawan api pakai api, dia nggak ikut teriak, nggak agresif. Malah sebaliknya, dia pakai kekuatannya, tenang, baik, tapi juga tegasnya tenang. Kayak gabungan monyet sama singa baik. Dia secara strategis nentuin dinamika yang beda. Pelan-pelan narik si Thomas ini ke arah kerjasama. Tujuannya, ya biar reda, biar selesai damai. Nah, bandingin sama pengalaman Emily Allison sendiri. Waktu hadepin George, pembunuh bawa pisau di kantornya. Ini situasi hidup mati kan? Awalnya, Emily itu adaptasi sama gaya George yang ngancem singa T-Rex buruk. Dia pakai respons tikus monyet, yang baik nurut, tenang, dengerin buat ya bertahan hidup dulu. Tujuannya saat itu ya cuma selamat. Baru setelah agak aman dikit, dia coba geser dinamikanya, minta pisau itu. Itu langkah singa baik yang berani banget. Jadi intinya, apa tujuan Anda? Mau bangun hubungan jangka panjang, mau dapat info, selesain konflik, atau sekedar selamat? Itu bakal nentuin gimana Anda adaptasi. Ini soal fleksibilitas yang ada tujuannya. Oke, ini semua masuk akal banget sih teorinya. Tapi jelas ya, ini butuh latihan. Kelihatannya penulisnya ini, wah nakenin banget soal latihan ini. Mereka bilang raport itu kayak otot gitu ya. Persis. Dan ya namanya otot, kalau nggak dilatih ya nggak bakal kuat kan? Penulisnya ini percaya banget sama kekuatan role playing, main peran gitu. Berdasarkan pengalaman mereka ngelatih para profesional, kayak interrogator itu. Kutipan favorit saya dari bab 10 tuh, 10 menit sebelum pesta dansa bukanlah waktu untuk belajar menari. Keren kan? Artinya, ya Anda nggak bisa harap langsung jago pas situasi penting atau sulit, kalau nggak pernah latihan sebelumnya di kondisi yang lebih aman. Latihan mereka kedengerannya intens banget ya. Saya baca mereka sampai bikin simulasi skala gede, gitu bahkan simulasi serangan teroris seminggu sebelum kejadian Westminster beneran. Itu nunjukin betapa seriusnya mereka soal persiapan ini. Tapi buat kita nih pendengar biasa, gimana dong terapinnya? Nggak mungkin kan kita simulasi kayak gitu? Ya, tentu nggak perlu se-ekstrem itulah. Tapi prinsipnya sama. Latih di lingkungan yang risikonya rendah sebelum Anda butuh pas situasi risiko tinggi. Bisa mulai dari yang simpel-simpel aja, misalnya sebelum ada obrolan penting nih, negosiasi gaji, diskusi sama pasangan soal isu sensitif, atau kasih feedback ke teman kerja, coba deh mainkan skenarionya di kepala. Atau bahkan, ya, latihan sama teman atau mentor. Pikirin, gaya alami saya apa ya? Kemungkinan gaya lawan bicara apa? Respon mana yang paling efektif nanti? Dan latihan itu nggak mesti formal terus kok. Latih aja kemampuan diagnosis Anda tiap hari. Pas ngobrol sama kasir, pelayan, sopir taksi, coba amati gaya komunikasi mereka. Terus, secara sadar nih, coba praktikkan keterampilan atau gaya yang Anda rasa kurang. Misalnya, kalau Anda cenderung pendiam, lebih ke gaya tikus, coba tantang diri buat mulai obrolan ringan, gaya monyet, sekali sehari aja. Kayak contoh di buku itu, salah satu penulis mulai ngobrol soal cuaca di kereta, ternyata jadi interaksi hangat. Latihan-latihan kecil gitu ngebangun memori otot komunikasi kita.
Penulisnya juga ada saran spesifik kan ya soal fokus latihannya, sesuatu tentang ngerjain area yang lemah, bukan yang udah kuat. Betul sekali. Ini poin penting banget nih. Seringnya kan kita nyaman ya ngelakuin apa yang udah kita bisa. Tapi buat benar-benar ningkatin keserbagunaan, ya kita mesti keluar dari zona nyaman itu. Kerjakan area yang perlu dikerjakan, bukan yang sudah berkembang baik, gitu nasihat mereka. Jadi kalau Anda tahu Anda kurang bisa bersikap tegas tapi suportif, singa baik, ya cari kesempatan buat melatihnya. Kalau ngerasa susah bangun kehangatan, monyet baik, ya tantang diri buat ngelakuin itu secara sadar. Identifikasi otot mana yang paling lemah, terus fokus di situ. Prosesnya jadi kayak pahami dulu modelnya, lingkaran binatang itu, terus latih diagnosis diri sendiri sama orang lain, baru dia praktek secara sadar gaya-gaya yang pengen dikembangin. Tapi gimana kalau gagal? Atau rasanya kaku banget gitu? Pasti kejadian kan, apalagi di awal-awal. Pasti kejadian. Dan disinilah mentalitas pembelajar itu penting banget. Penulisnya ngingetin kita buat, ya maafin diri sendirilah. Gagal atau kaku itu bukan akhir dunia. Anggap aja itu umpan balik, feedback. Kegagalan memberi umpan balik, tidak mencoba berarti stagnasi, kata mereka. Keren ya? Jadi tiap kali Anda coba gaya baru terus rasanya aneh, itu bukan berarti Anda gagal, tapi Anda lagi proses belajar. Perubahan kan butuh waktu ya? Tujuan utamanya ya biar Anda lama-lama bisa nyaman dan efektif pakai semua gaya positif sesuai kebutuhan. Itu inti jadi komunikator yang benar-benar serba bisa. Baiklah, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, meningkatkan kemampuan bangun raport ini berdasarkan bab 10 buku raport, itu proses aktif, bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Kuncinya ada di kesadaran diri, lewat diagnosis gaya komunikasi kita dan orang lain. Terus, kemauan buat fleksibel menguasai berbagai gaya positif. Dan yang paling penting, latihan yang disengaja terus-menerus, mulai dari yang kecil sampai skenario yang lebih menantang. Ini semua tujuannya buat bangun pemahaman yang lebih baik di zaman konflik ini, kata penulisnya. Bahkan pas kita lagi nggak sepakat. Dan jangan lupa juga manfaatnya. Ini bukan cuma soal bikin obrolan jadi lebih lancar aja loh. Hubungan yang lebih dalam, lebih bermakna, yang dibangun di atas rapor yang bagus, itu fondasi penting buat kesehatan fisik dan mental kita. Ini tema yang diangkat juga di bagian lain buku ini. Rapor yang kuat, itu secara harfiah bikin sehat. Nah, sebagai langkah praktis, pertama yang sering kali dampaknya gede, seperti saran di kesimpulan buku, coba deh, identifikasi terus kurangi satu aja kebiasaan komunikasi buruk Anda. Misalnya kalau Anda sering nyela, T-Rex buruk tuh. Atau sarkastik, itu juga T-Rex buruk. Ya, fokus kurangin itu dulu. Perubahan kecil di kebiasaan negatif itu bisa buka ruang gede banget buat interaksi positif. Oke, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda merenung sebentar. Terinspirasi langsung dari bab 10 ini. Coba deh, pikirin interaksi-interaksi Anda beberapa waktu terakhir ini. Gaya komunikasi binatang yang positif, T-Rex baik, tikus baik, singa baik, atau monyet baik mana yang rasanya paling alami, paling sering Anda pakai. Sebaliknya, gaya positif mana yang rasanya paling menantang buat Anda? Paling nggak nyaman atau paling jarang Anda praktekkan secara sadar? Mengenali kedua sisi ini, bisa jadi titik awal yang kuat banget buat perjalanan Anda ngasah keterampilan report yang luar biasa ini.